눈앞에서 사라져 독하고 못 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 lah. Di sini kami akan mempresentasikan ke kelompok acuan dasar. Di sini kami bertemu langsung dengan owner yang punya toko. Ini kami akan bertanya secara langsung dengan yang punya. Yang ingin kami pertanyakan di sini adalah seputar tentang komputer. Di sini saya akan mempertanyakan dulu sebelumnya. Izin Pak, kami mau menyampaikan pertanyaan. Yang kami pertanyakan adalah penyebab laptop atau komputer sering tiba-tiba mati saat digunakan apa gitu Pak? Pertama penyebabnya itu bisa jadi dari software atau hardware. Nah kalau dari software ya mungkin Windows-nya nggak kompatibel dengan drivernya, jadi dia atau overhead, jadi tegangan suhunya terlalu panas, terlalu lama dipakai bisa tiba-tiba mati. Nah, itu aja kendalanya. Berarti selain itu berarti ada penyebab lain ada juga ya Pak ya? Kalau di apa sih, kalau di hardware sih perangkat kelasnya di mesinnya, biasanya sih penyebab itu mati mungkin kipas prosesornya nggak jalan. Jadi suhunya panas, suhunya panas, kendap di prosesor bisa dimatikan juga. Oh, itu suatu kendalanya. Ya. Itu mengatasinya bagaimana itu? Kalau untuk mengatasinya sih itu paling cleaning semua mesinnya dibersihin semua, tanpa terminal PAS, terminal PAS untuk pendinginnya itu normal aja, nggak ada masalah. Berikutnya lagi saya akan bertanya, apa perbedaan ROM dengan RAM? Kalau ROM, kalau ROM dia di sistem untuk kecepatannya. Kalau kita sih biasa sebut itu ROM itu biasa sebut itu bit. Kalau RAM itu dia di kecepatan juga, tapi dia untuk penggerak kecepatan memori lah, tapi bukan memori untuk penyimpanan, tidak, dia kecepatan. Berarti kalau faktor-faktor itu ada nggak penyebabnya, misalnya dia lambat? Kan setahu saya kan kalau misalnya itu salah ada yang dihapus dia RAM-nya itu supaya terus pakai pinsel diapain. Itu betul nggak metodenya untuk melakukan solusinya? Itu dilakukan sih sebenarnya seperti ini. Itu saat komputer tak display, tak ngambil, penyebab pertama kita cek dulu memang RAM memori. Karena gini, bisa saja RAM itu kotor. Jadi dia kan partikelnya itu kan kuningan. Jadi kalau dia berdebu, kuningan itu berdebu, bisa kita gosok, tapi jangan sembarang gosok. Dia gosoknya pakai karet. Makanya kita gunakan penghapus karena dia kayak karet, kayak silikon. Pernah juga saya dengar katanya kalau dipegang pakai tangan itu mengandung ion-ion apa, memang betul itu? Kalau kadang-kadang kata tidak boleh megang yang di kuningan itu pakai tangan, nanti dia bisa nggak hidup atau gimana? Apa memang dia metodenya harus pakai penghapus? Apa memang kalau dipegang pakai tangan sih enggak, itu biasa aja. Cuman kalau untuk dihapus, kenapa kita pakai penghapus? Karena penghapus cuma dari karet. Karena itu kan tembaga kuningan itu sebisa mungkin dia itu dihapus dengan alat yang lembut gitu loh. Karet itu kan lembut. Ya, karena pernah saya dengar kalau mengandung kan kadang-kadang keringat kita katanya bisa berfungsi juga untuk yang kuningan itu supaya dia bisa enggak ada ya. Berarti mitos. Teorinya mitos ya. Mitos. Oke. Baik, selanjutnya saya akan bertanya lagi ke pertanyaan berikutnya. Setelah kita mengupgrade hard disk tidak terdeteksi oleh BIOS, itu penyebabnya apa? Pertama kali kita cek penyebabnya, kita mengganti hard disk diganti. Kita mengganti hard disk pertamanya nggak deteksi BIOS, itu kabel SATA. Kita cek dulu kabel SATA-nya, apa kabel SATA-nya betul-betul kita koneksikan dengan baik dengan hard disk ini atau tidak. Terus kita cek dulu kabel SATA-nya, apa betul-betul kabel SATA itu berfungsi dengan baik, apa kabel SATA itu rusak atau tidak. Kalau sudah semua dicek, semua normal, kita setting di BIOS. Di program BIOS itu, di program hard disk itu ada UEFI. Oh iya. UEFI. Iya. Itu di sistem pengaturan hard disk. Kalau UEFI itu sistem hard disknya ada SATA, ada IDE. Jadi kalau misalnya dia kedeteksi ke IDE, sementara harus kita pasang SATA, nggak
Yes, soal pernah saya berpengalaman juga, saya mau install pakai flash disk USB. Tiba-tiba dia nggak terbaca. Ada di situ dia semacam komentarnya tidak mensupport. Berarti kendala di settingan BIOS berarti, Pak. Settingan BIOS. Oke. Harus diganti. Ya, sering tuh saya masalah kemarin saya nyoba misalnya saya mencoba ke install Windows 7 terus kan pakai USB itu kan pakai Rufus Ya. pakai Rufus nanti kan ada nanti untuk metodenya ada yang UEFI, UEFI dan tiba-tiba nggak baca, berarti kendalanya di settingan BIOS Ya, di settingan BIOS itu. Oke. Paham saya, berarti karena saya pernah ngalamin juga kenapa nggak connect, berarti pas settingan di BIOSnya tidak kena. Iya. Oke, berikutnya yang terakhir bagi saya akan mempertanyakannya. Penyebab laptop beroperasi dengan lambat itu bagaimana? Itu pertama laptop itu lambat. Itu penyebabnya mungkin banyak file-file atau banyak aplikasi yang terinstall di dalam. Yang tidak terpakai tapi dia banyak file-file yang tidak berguna. Berguna pun bisa jadi, misalnya walaupun itu semua berguna file itu, tapi sudah terlalu banyak, sudah terlalu berat dia. Jadi saat booting operasional dia nggak gimana ya, booting dia itu terlalu berat karena semua itu kan saat dia booting semua itu dibaca aja bekerja dia semuanya. Ya. Berarti dia bekerja di latar belakang ini komputernya. Ya, makanya kalau kita untuk install laptop itu kita pastikan partisinya kan, ada partisi C sama D atau seterusnya. Kita partisi itu C itu di sistem. Kita minimalkan C ini minimal 200 giga. Itu di C untuk di sistem. Ya. Jadi untuk data di D, E atau selanjutnya. Berarti intinya kita harus mempunyai harddisk itu lebih dari 500 GB. Yang 160 GB pun bisa. Oh, 160 GB. Tapi kalau bisa, dia lebih besar kita bikin di C. Karena gini, saat kita install aplikasi lain, C-nya ini yang bekerja. Iya, C yang bekerja karena C ini nggak terlalu penuh. Misalnya kapasitasnya 80 GB yang kita partisi. Ya. Sementara aplikasi kita masih 40 GB. Dia bekerja masih ringan. Untuk pendorong lambatnya itu di memori. Semakin tinggi kapasitas memori RAM, semakin cepat. Terus apa perbedaannya ADD dengan SSD? Kalau hard disk itu sering disebut HDD. Ya. Kalau hard disk itu dia itu masih untuk RPM-nya kecepatannya masih 100/100. Untuk yang ADD ya. Ya, untuk kecepatan booting dia 100/100. Kalau SSD 1000/100 untuk booting dia. Dan SSD keluaran terbaru sekarang. Ya, dia cepat kalau konsisten dia cepat. Ya, SSD keluaran terbaru sekarang. SSD dia udah bentuk microchip. Oh, kalau yang kayak kalau misalnya model Telkom kan pakai optik, berarti Iya, ya optik. Ya, berarti kalau yang ADD itu yang model kabel ya. Kabel yang bergantung. Kalau sekarang kan model optik, itulah perbedaannya berarti. Ya. Oke, selanjutnya saya akan berikan pertanyaan ke saudara Celi. Di nomor 5 ke bawah aja. Ya. Apa penyebab baterai laptop itu cepat panas? Baterai laptop ya. Iya. Baterai laptop itu cepat panas itu karena pertama dia berlebihan di cas. Saat kita beroperasionalkan laptop ini, kita sambil charger kan, kita nggak tahu itu penuh atau tidak. Ibarat air kita masukkan ke ember, kita nggak tahu itu udah tumpah-tumpah. Itu bisa jadi juga penyebabnya panas, bisa jadi penyebabnya baterai itu bisa shock. Jadi baterai itu cepat lagi. Ya, bukan cepat rusak lagi, bisa shock, bisa nyimpan sampai setengah jam aja gitu. Lebih baiknya untuk mengantisipasi itu, kalau kita lagi di rumah, kita colok aja, cabut baterai, colok pakai charger, nggak perlu pakai baterai. Kalau kita keluar, fungsi baterai itu sebenarnya di laptop itu kalau kita lagi mobile, lagi di luar. Tapi kalau kita di rumah, cabut aja baterainya untuk perawatan. Itu berarti suatu tip lah berarti ya.
jangan ibarat kalau memang ada listrik di rumah, gunakanlah listrik. Kalau enggak, ya bukalah baterainya Iya. untuk mengawetkan. Iya, betul. Kalau laptop apa PC terkena virus gitu Pak, apa yang langkah yang sudah dilakukan? Kalau kita sih kalau kena virus sih tergantung virusnya gimana. Kalau langkah pertama sih kalau untuk di scan dengan antivirus kita nggak aktual. Scan dengan antivirus itu nggak bakal stabil, tetap seperti itu beraktual. Nah, intinya untuk mengantisipasi kadang-kadang kita kan udah pasang pakai yang namanya Smapdead, pakai sentuhan, pakai apa. Nah itu lebih efektif nggak kalau antivirus yang dipasang itu? Apa memang ada penangkal kita buat sendiri cara Kalau kita sih kita sering pakai itu yang di Windows itu. Defender? Enggak, bukan Defender, security alert. Nah, Jadi dia jadi memang bawaan dari Windows. Jadi di settingan security alert itu di control panel Ya. ada itu di sistem control panel itu kita aktifkan security alertnya. Kan ada itu aktifkan atau nonaktifkan. ya. Nah, Jadi jadi kan ada cuma itu warna merah. ya, Kan, ya, aktifkan security alertnya. Jadi kita nggak perlu aplikasi seperti Smadap, Avast, nggak perlu. Karena itu nggak kompatibel lah untuk kadang-kadang gini Pak, kita kadang-kadang kan kita mau ngupload nih, mau download, ada yang tidak mendukung, misalnya di situ harus dimatikan dulu antivirusnya baru bisa mendownload aplikasi yang berbahaya lah gitu. Kan kita kadang-kadang kan kita butuh nama aplikasi ini yang betul-betul mau kita pakai. Kadang-kadang di situ ya ada perintah, ya harus matikan dulu antivirusnya. Iya, betul. Ada kan pernah terjadi tuh Pak. sering itu kalau kita lagi install kayak file-file game Ya, atau apa ya. kita harus matikan antivirusnya dulu Ya. karena gini kalau kita hidupkan antivirus file-file game ini sistem DLL ini tidak apalagi tidak maksudnya tidak bertanggung jawab lagi ke Windows gitulah berarti Pak, bukan? bukan gini sistem DLL ini dia baca Ya. dia anggap file yang kita masukkan itu virus. Oh, File yang misalnya gini ada file satu file yang sistemnya misalnya ke32-nya atau sistem DLL-nya kebaca oleh virus. nah, Sementara itu kan file game. Ya. Nah, dia anggap itu virus, sementara itu file game. Jadi langkah untuk kita bisa install file itu, kita harus matikan dulu antivirusnya. Setelah kita matikan baru kita install. Setelah kita install, kita hidupkan antivirusnya, dia nggak akan baca lagi tuh. Karena tidak berpengaruh berarti tidak Pak? berpengaruh lagi. Ya, saya takutnya nanti dia berimbas ke Enggak, file-file lain, maksudnya Enggak. menggerogot lah ibarat katakan. Dia antivirus itu kalau seperti itu hanya memprotek. Oh, hanya memprotek aja. Iya, diprotek dia memberitahukan bahwa file ini misalnya gini, aku punya kawan si ini tapi aku nggak kenal dengan dia. Boleh nggak masuk ke rumahku? Oh, begitu. Berarti Kalau kau tidak- izinkan masuk, Berarti dia tidak menggerogot lah ya? tidak. Tidak, kadang-kadang kan ada situasi penyakit. Nanti kalau ada penyakit kan menggerokot semua file-file kan. Berarti file-file itu kan macet, berarti aplikasi Sebenarnya dia bukan virus. Oh, bukan. Dia file ini bukan virus. Cuman dia diprotek, dibaca si antivirus ini seperti misalnya Smadap, Avira, AVG dia Ya. dibaca dia itu virus karena sistem DLL-nya, sistem Tin32-nya tidak kedeteksi oleh dia, dibaca dia virus. Sementara itu setup exe kan untuk install. Nah, setup exe kalau kita aktifkan itu antivirusnya itu tetap kita install dia setup exe-nya itu di sistem Tin32-nya itu dia langsung otomatis. Jadi kita nggak akan bisa install lagi. Jadi filenya itu korup gitu loh. Berarti dia harus online itu atau offline bisa juga? Offline bisa juga. Oh, bukan berarti harus online Bukan, baru harus online. berfungsi virusnya itu ya? Enggak. Makanya saat install game itu kita harus matikan dulu antivirusnya, baru kita install gamenya atau file lain lah seperti Ya. kalau DRX12 lah atau 15 gitu kan. Habis itu kita hidupkan antivirusnya lagi, nah dia udah jalan normal. Kalau sudah terinstall ke dalam itu dia nggak akan baca lagi virus. Ya, asal dia selagi udah terinstall dia nggak berpengaruh dengan yang lain. Selagi dia masih Misalnya kita kan upgrade Windows Pak dari Windows 7 ke Windows 10 gitu. Terus kalau udah selesai install itu laptopnya bisa langsung dipakai atau misalnya kita harus setting dulu boleh gitu, Pak? Sebenarnya sih kalau setelah selesai install bisa dipakai atau setting. Sebenarnya gini, itu saat penginstalan kita setting. Oh,
Nah, saat kita mau install itu, kalau kita langsung install itu nggak akan bisa kompatibel. Karena dia di setting BIOSnya itu kita harus setting semua mulai dari seperti yang aku bilang tadi itu UFF-nya itu disetting semua untuk ke BIOSnya. Karena kan kita kan itu upgrade, bukan downgrade, dan lagi downgrade. Kalau misalnya dari Windows 10 ke Windows 7, Windows 7 itu downgrade. Ke bawah dia. Downgrade harus setting lagi. Kalau kita upgrade dia dari Windows 7 ke Windows 10 itu upgrade itu harus setting lagi. Itu semua di BIOS dulu setting. Setelah disetting di BIOS semua, kita setting mulai dari driver LAN-nya, tapi bukan ambil drivernya, tidak. Di BIOS ini masih bersih di BIOS. Setting semua baru kita install. Setelah kita install baru kita install Windowsnya, Windows 10. Setelah install Windows 10 baru kita install dia drivernya, baru bisa kompatibel. Kalau kita tidak setting di BIOS, pengaturan BIOS, kita nggak atur di BIOS, itu bisa diinstal. Tapi saat kita masukkan driver itu nggak kebaca. Misalnya driver VGA, dia nggak kebaca. Driver LAN nggak kebaca, WiFi nggak kebaca. Jadi untuk settingan itu di awal. Kalau setelah selesai diinstal, itu udah bisa dipakai. Jadi settingan di awal, bukan setelah install baru disetting kan. Terus sebenarnya kita melakukan penyesuaian tersendiri atau kita melakukan pakai efek? Kalau lebih itu sih tergantung. Kalau kita pengen mau belajar sih bisa sendiri. Karena untuk setting ini kan ada beberapa hal yang agak rumit di setting. Kalau memang kita kurang paham ya baiknya sih bawa ke yang lebih ahli. Tapi kalau kita bisa sekedar install ya boleh. Ya, sebagusnya yang baik itu gampang dipergunakan seperti kita mahasiswa nih, Windows berapa yang gampang dipelajari, maksud yang enak untuk cara pengerjaannya, Bang? Kalau aku sih rekomend gini. Rekomendan ya? Aku rekomend gini. Kalau untuk mahasiswa itu sih biasanya sih ya Windows 7. Memang Windows 7 ini memang Windows lama. Tapi Windows 7 ini mulai dari file-file dia ke aplikasi-aplikasi, misalnya abang punya keahlian nih mau bikin robotik nih, banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung ke sistem dia, ke driver dia. Banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung driver dia. Windows 10 sih yang keluar terbaru sekarang bagus juga, cuman banyak kendala. Misalnya abang mau pakai AutoCAD atau CorelDRAW, AutoCAD CorelDRAW itu dia maxnya minimnya dia AutoCAD 2014 ke atas. Jadi kalau abang masih awam dengan AutoCAD atau abang mungkin pakai AutoCAD atau CorelDRAW yang masih CorelDRAW X7 yang model lama, karena memang model lama ini lebih gampang dipelajari, ini nggak akan support dengan itu. Makanya aku anjurin sih untuk mahasiswa bahkan kantor-kantor pun anjurin Windows 7. Kalau menurutku pribadi, tapi ini bukan apa menurut pribadi. Enggak, soalnya memang pun selama saya mengenal kan ada Windows XP, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 10 itu kalau saya ini kan memang selama yang saya ini kan lebih enak memang ke Windows 7. Makanya saya kan bertanya dengan karena abang ini kan seorang karena berkecimpung sini, berarti kan pemikiran sama mahasiswa ini kan situ memang bukan rebounder betul, tapi memang harus karena di situ memang menu-menu tampilannya itu tidak ribet. Karena kalau pakai yang Windows 8 nih Bang, dia ribet kali saya lihat. Gimana ya? Kalau Windows 8 gini, Windows 8 kan dia cenderung ke Android. Dia pakai aplikasi versi Android. Jadi kalau aplikasi versi Android dipakai dia, aplikasi Android ini kan hanya sebagian besar mendukung untuk file-file misalnya program besar. Misalnya program besar itu kayak desain misalnya AutoCAD, CorelDRAW atau misalnya Adobe Premiere untuk desain itu kan berat. Dia kan butuh RAM yang besar, butuh spek yang besar. Kalau itu sih bisa sih dipakai di Windows 10. Cuman dia minta versi yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya abang nih orang percetakan, misalnya orang percetakan nih yang masih pakai versi lama dan lebih paham dengan versi lama, itu nggak bisa bang pakai di Windows 10 karena ini tidak support ya. Iya. Oke.
Oke, demikianlah Bang, Pak kami wawancara, mungkin lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.